Sampai sekarang dia masih nempel sama Anda dan anak-anak Anda. Untuk urusan apa? Hola netizen yang tercinta, Tisa Erni hingga kini masih jadi sorotan terkait dugaan merebut suami Emmy, wanita asal Korea Aden Wong. Alih-alih muncul, Tisa Erni tidak memperlihatkan diri hingga muncul isu miring seputar dirinya. Salah satu yang ramai disorot yakni rumor Tisa Erni memakai susuk untuk memikat Aden Wong. Terkait hal itu, anak indigo Caca Caroline mencoba menerawang soal jenis susuk yang diduga dipakai Tisa Erni. Tidak cuma itu, Caca juga memperingatkan Tisa Erni soal ancaman karma jika Tisa Erni memang memakai susuk. Caca juga menerawang kalau kuat dugaan jika Tisa Erni tidak tulus menyayangi anak-anak Aden Wong. Menurutnya, Tisa Erni ngebet untuk dinikahi oleh Aden Wong. Caca juga mengisyaratkan kekhawatiran atas nasib Emmy. Sementara itu, tabiat asli Tisa Erni sempat dibahas oleh Robby Abbas. Ex mucikari artis itu mengaku kalau Tisa Erni kerap membuat masalah di masa lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadi malam gue tuh habis nonton podcastnya Dr. Richard yang klarifikasi dengan anak dan suaminya Emmy. Tapi itu menurut gue bukan sebuah klarifikasi karena Dr. Richard lebih mendengarkan isi hati atau curhatan dari anak dan suaminya Emmy. Padahal kayak kita tahu Emmy cerita awal dari permulaannya itu ketika dia membuka HP suaminya dan dia tahu suaminya itu selingkuh. Tapi di podcast ini malah Dr. Richard minta keterangan dari anaknya yang which is di bawah 17 tahun dan menurut gue anak 17 tahun itu belum tahu apa-apa. Bahkan kalau dia tahu apa yang terjadi ke mamanya pada saat itu, apa yang mamanya rasakan, pasti dia juga gak akan kayak gitu. Sebenarnya hal yang gak ditanyain sama Dr. Richard itu yang mengenai tentang si pelakor yang which is membuat ini semua jadi viral karena pelakornya ini orang Indonesia. Tapi pertanyaan ditanyain sama Dr. Richard itu cuma sekedar kayak apakah benar kamu dengan Tisha punya hubungan spesial atau Tisha adalah misteris kamu? Ya pasti enggak lah, mana ada orang selingkuh mau ngaku. Seharusnya pertanyaan yang ditanya sama Dr. Richard itu lebih harus cenderung kepada si Tisha yang bermasalah karena semuanya ini rusak gara-gara si pelakor ini menurut Emmy. Harusnya ditanya gimana kenal awal mulanya dengan si Tisha, terus bagaimana Tisha tiba-tiba bisa menjadi personal assistant, apakah dia punya background sebagai personal assistant. Tapi kita dilihat dari kita cari di Google, Tisha ini punya masa lalu sebagai prostitusi. Terus kayak anaknya ngomong kalau misalnya Tisha itu ngasih mereka kasih sayang seperti yang ibunya nggak kasih. Sedangkan istrinya ngomong kayak si Tisha itu nggak bisa bahasa Inggris. Dan gimana caranya si Tisha ini bisa tiba-tiba menjadi seorang personal assistant buat seorang vice president, tapi katanya si Tisha ini nggak bisa bahasa Inggris. Apakah itu benar? Jadi apakah itu benar Tisha nggak bisa bahasa Inggris? Terus bagaimana cara dia berkomunikasi dengan anak-anak kalau dia nggak bisa bahasa Inggris? Terus menurut gue poin yang paling penting itu ketika istrinya melahirkan, apakah benar si suami dengan si Tisha dan anak-anaknya itu lagi berkumpul bersama-sama sedangkan istrinya sendirian di rumah sakit dan itu nggak ditanyain. Dan menurut gue suaminya ini jahat banget guys karena dia sempat nggak percaya kalau anak keempatnya itu adalah anak dia. Tapi gue herannya kalau dia nggak percaya itu anak dia, kenapa dia sampai bawa lari anak itu gitu loh. Dan menurut gue kalau misalnya mereka tuh nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan spesial, itu bullshit ya guys. Karena kalau misalnya emang nggak ada hubungan spesial, harusnya Tisha itu berada di tengah-tengah. Harusnya Tisha itu mendamaikan. Buktinya nggak ada tuh. Buktinya istrinya sampai histeris, anaknya sampai dibawa kabur sama si Tisha, digendong-gendong kayak gitu. Harusnya kan kalau misalnya dia baik, dia di situ mendamaikan. Jadi ya menurut gue ini semua pesona Indonesia aka Black Magic Indonesia udah sangat ampuh ya say. Tentang statement yang diberikan oleh suami dan juga anaknya Miss Emmy. Kalau saya secara pribadi, saya akan berusaha untuk menilai ini secara objektif. Cuman memang secara pribadi saya juga memiliki banyak sekali pertanyaan gitu tentang setiap statement yang mereka berikan. Yang pertama, saya mempertanyakan tentang kebenaran dan juga netralitas dari statement yang diberikan oleh anak dari Miss Emmy ini. Kenapa saya akhirnya sampai bertanya-tanya? Karena di opening video itu, Dr. Richard Lee itu kan bertanya ke anaknya gitu, bahwa apakah di dalam ruangan itu ada papa kamu? Terus anaknya ini jawab, tidak. Tapi setelah anaknya diwawancara, Dr. Richard Lee kan mau mewawancara papahnya kan. Terus akhirnya papahnya datang, terus mereka sempat kayak ya bertegur sapa lah seperti itu. Terus saat itu
Dokter Richard itu tuh belum bertanya atau menyampaikan statement apapun. Dia belum bahas dan juga memberitahukan bahwa mereka membahas apa bersama dengan anaknya sebelumnya itu. Tiba-tiba papanya itu langsung memberikan statement yang nyambung banget untuk melanjutkan dan menjelaskan statement yang diberikan oleh anaknya sebelumnya. Saya jadi bertanya, loh kok ini dia tiba-tiba bisa langsung nyambung? Berarti kalau bisa sampai nyambung gitu kan kamu mendengar dong setiap statement dan penjelasan yang anakmu berikan kepada Dr. Richard. Kalau kamu mendengar berarti kamu ada dong di ruangan itu. Gak masalah sebenarnya kalau kamu ada di ruangan itu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus menyembunyikan? Kalau memang kamu benar ada di ruangan itu, kenapa harus menyembunyikan itu? Untuk apa? Terus udah gitu, Dr. Richard itu bertanya ke anaknya, apakah kamu mengetahui keberadaan TE saat ini? Anaknya jawab, saya tidak tahu. Tapi ketika papanya diwawancara, papanya bikin statement begini, she is here with us. Oh, anaknya bilang dia nggak tahu si TE di mana. Tapi bapaknya bilang si TE itu bersama dengan mereka saat ini. Jadi yang benar itu yang mana statementnya? Yang mana yang harus dipercaya ini statementnya? Si TE itu ada di mana? Sekarang kalian tahu keberadaannya atau enggak gitu kan? Tapi kalau saya secara pribadi saya lebih percaya dengan statement yang papahnya berikan. Kenapa? Karena beberapa kali papanya itu memberikan penjelasan bahwa si TE itu sedang bersama mereka saat itu. Nah terus yang menjadi pertanyaan saya lagi, ditanya tuh sama Dr. Richard gitu kan, sama anaknya, sama si papanya juga ditanya, apakah si T itu mistressnya kamu gitu kan? Dia nanya nih ke papanya, terus papanya bilang, enggak, dia bukan mistress saya, dia bukan selingkuhan saya gitu kan, dia itu cuma PA. Terus anaknya kan juga menjelaskan bahwa dia tuh yang bantu papa di pekerjaan gitu untuk ngurus administrasi. Terus papanya juga bilang, dia tuh sekretaris saya gitu kan. Nah oke, fine. Yang jadi pertanyaan saya sekarang gini loh, kan katanya papanya udah gak kerja di perusahaannya, berarti seharusnya mereka sudah tidak ada hubungan lagi dong. Harusnya Anda sudah tidak membutuhkan lagi PA atau sekretaris. Lalu pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang dia masih nempel sama Anda dan anak-anak Anda? Untuk urusan apa? Anda kan bukan karyawan lagi di perusahaan Anda sebelumnya. Dia ngurus administrasi apa sama Anda di situ? Terus jadi pertanyaan saya lagi itu adalah, dia memberikan statement kepada Dr. Richard. Dia bilang bahwa saya tidak bisa menceraikan Amy karena saya tidak tahu keberadaannya sekarang ada di mana. Pertanyaan saya, masa sih nggak punya nomor HP-nya? Kan punya nomor HP-nya. Kalau berdasarkan pengakuannya Miss Amy itu ya, katanya sih nomornya di blok, Anda susah dihubungi gitu kan. Ya kalau memang Anda nggak tahu alamatnya, kenapa nggak nanya ke orangnya langsung gitu. Terus lagian kan Anda bisa langsung minta gugat cerainya di Singapura, kan bertemu di Singapura kan bisa menghubungi, kan ada nomor HP-nya gitu. Itu jadi pertanyaan buat saya gitu, kenapa nggak dihubungi? Terus pertanyaan saya lagi itu adalah, terakhir itu dia bilang, saya tidak akan memberikan hak asuh anak kepada Amy gitu kan. Ya kan sebenarnya dari awal sih kalau saya secara pribadi saya udah memprediksi itu pasti gongnya mau ke sana, perebutan hak asuh gitu, dengan berbagai macam skenario yang mereka bikin, cerita gitu kan, bahwa seakan-akan Miss Amy ini emotional unavailable gitu. Jadi nanti dianggapnya nggak akan available untuk hak asuh anak gitu kan, karena dia dianggapnya emotional unstable gitu kan. Dia nggak mau ngasih hak asuh anak katanya dengan alasan bahwa mereka merasa tidak aman gitu dengan Miss Amy ini, baik anaknya maupun papanya merasa tidak aman gitu. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang Anda merasa gitu kan Miss Amy ini berbahaya ya kan, dengan berbagai macam apa semua yang sudah dituduhkan, pastinya kan kalau di persidangan itu nanti harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti ya harus ada saksi gitu. Ya kalau memang kalian merasa seperti itu, kalian punya bukti, kalian punya saksi, lalu kenapa harus takut? Kenapa harus kabur? Bisa langsung bikin pengaduan, proses secara berikan bukti atau hadirkan saksi. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan saya. Namun kalau misalnya terlalu detail juga kayaknya terlalu panjang ya durasinya. Tapi intinya statement antara anak dan ayah ini banyak yang mereka itu saling mematahkan satu sama lain. Terus itu lagi yang jadi pertanyaan saya ya. Sejak kapan dia itu punya jobdesk ngasuh anak? Mendampingi sampai ke luar negeri kalau udah nggak ada hubungan pekerjaan gitu. Buat saya itu aneh sih. Buat saya. Kalau menurut kalian gimana? Aneh nggak? Kepada Pak Hotman Paris yang terhormat, saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan seorang wanita tidak bisa kita pukul rata atau kita samaratakan. Beda dengan istri Pak Hotman, beda pula dengan Ami, karena mereka adalah kedua orang yang berbeda.
Jadi ketika istri Pak Hotman bisa menerima kelakuan Pak Hotman di berbagai klub-klub dengan wanita yang cantik-cantik, mungkin untuk seorang Ami dia tidak bisa menerima semua itu. Bukti perselingkuhan Awe itu sudah jelas dan Ami mengeluarkan bukti dan chat-chat dan berupa foto untuk menunjukkan bahwa perselingkuhan dengan pelakor itu memang benar adanya. Tetapi kalau Awe membalikan bahwa Ami berselingkuh itu cuman sebatas omongan dan tidak ada bukti yang mendasar. Masalah minum, saya sangat pahami dan mengerti sekali orang luar negeri itu suka minum karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang dengan alkohol karena daerah mereka itu dingin. Apalagi kalau mereka depresi, mereka banyak masalah, mereka sakit hati, mereka lagi down, pasti ujung-ujungnya larinya itu ke minum. Masalah asuransi, kalau ada niatan dari si A ini untuk nantinya anaknya atau membunuh anaknya, itu adalah narasi yang sangat dibuat-buat dan terkesan menyudutkan si A. Karena kenapa? Buktinya ada apa enggak? Kalau hanya sebatas ngomong, semua juga orang bisa ngomong untuk membela diri. Kalau Awe bilang dirinya tidak berselingkuh, sekarang seperti ini. Di saat kisruh rumah tangga seperti ini, kenapa si pelakor itu yang ada di situ? Pertama, kenapa pelakor itu yang merawat anak-anaknya dia? Kedua, yang ketiga, hubungan antara bos sama sekretaris itu beda. Kalau ada apa-apa itu kelihatan dari kata-kata sayang, dari foto yang berpelukan. Seharusnya bos yang baik itu dan tidak ada niatan atau tidak ada hubungan terlarang itu, mereka itu akan terlihat biasa-biasa saja. Dan kami ini netizen tidak bodoh. Kami bisa melihat apakah mereka itu ada hubungan atau tidak. Sepanjang sepengetahuanku, sekretaris itu mengerjakan hal-hal yang ada di kantor, kecuali dia sekretaris yang lebih menjurus ke hal-hal pribadi. Misalkan tinggal serumah dengan bosnya, jaga anak-anak bosnya. Ketika bosnya berseteru dengan istrinya, dia juga ikut-ikutan dan dia ada di sana. Baiknya Awe ini gentle aja. Iya, memang saya sudah tidak ada kecocokan dan saya mau bercerai dan saya sekarang menjalin hubungan sama si pelakor ini. Tinggal pengadilan yang memberikan keputusan siapa yang berhak untuk hak asuh.